Halo Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati. Pancasila adalah dasar negara kita. Bravo Polri, bravo Densus 88. Hati saya itu terus bergelora ya. Sangat bergelora, sangat senang ya. Melihat video ketika Munarman diciduk oleh Densus 88 ya, tanpa perlawanan apapun. Bahkan dia katakan, sabar saya belum pakai sendal ini. Jadi lucu, itu seperti tikus basah tahu ya. Saya sebenarnya pengen sekali mau bertepuk tangan, tapi Abdullah Hehamahua sudah melarang, katanya itu budaya Yahudi. Ya akhirnya sudah, gue tepuk jidat aja kayak gini, tong tong, tong. Sakit puyeng ya, bisa hitam nih jidat ini, aduh. Oke sobat, siapa sih jujur aja yang tidak senang dengan ditangkapnya Munarman ini? Ayo jujur. Kalau ada yang tidak senang berarti Anda kadrun ya, Anda pendukung teroris, atau Anda adalah orang-orang yang selama ini memanfaatkan Munarman dan FPI untuk kepentingan politik Anda. Dan ternyata ada loh yang tidak suka ketika Munarman ditangkap. Sebenarnya saya pengen live, tapi saya ada di suatu tempat yang jaringannya begitu sukar untuk live. Saya coba tadi malam tapi jaringan tidak mendukung ya, terpaksa saya harus buat video seperti ini ya. Kemungkinan besok kalau saya sudah pulang saya akan live ya. Saya rindu sekali juga ya untuk berkomunikasi dengan Sobat Waras melalui live ya. Jadi siapa sih yang tidak senang? Ternyata ada loh yang tidak senang. Siapakah itu? Saudara akan lihat di video ini. Lalu siapa sih Munarman sebenarnya? Biografinya seperti apa dia? Saudara juga akan menyaksikan semuanya di dalam video ini. Oleh karena itu sobat, saksikan sampai tuntas video ini dan jangan lupa untuk viralkan. Pelajaran buat kita adalah apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita suka menabur kejahatan, suka menabur kebencian, kita akan menuai itu. Ya, Munarman ini suka provokator, akhirnya dia menuai apa yang dia lakukan. Makanya kita bersyukur. Ajaran Yesus kepada kita, tuailah kebaikan, tuailah cinta, tuailah kasih, maka engkau akan menuai taburlah kasih, taburlah cinta ya, taburlah kebaikan, maka engkau akan menuai semua itu. Dan Yesus berkata, kita harus mendoakan negeri kita, kita harus berusaha atau kesejahteraan, mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan. Jangan jadi pecundang, jangan jadi perusak bangsa, jangan engkau ganti ideologi bangsa ini dengan ideologi sesatmu itu. Oke? Waras, saksikan video ini sampai tuntas dan jangan lupa viralkan. Dan biarlah orang-orang, para penganut ideologi khilafah yang ingin menjadikan bangsa ini menjadi negara Islam itu bertobat. Jangan sampai nasibmu kayak Munarman. Karena TNI Polri saat ini tidak main-main, tidak pandang bulu. Munarman aja yang katanya sulit untuk ditangkap, akhirnya ditangkap juga. Ya kan? Saya juga sangat senang dengan kerjanya Listo Sigit Prabowo. Semangat Pak, kami rakyat Indonesia yang waras mendukung Anda. Oke sobat, Tuhan berkati. Nahnu nubayi'u khalifatal muslimin Abu Bakr al-Baghdadi al-Quraisy al-Husaini al-sam'i wa ta'ati ala kitabillahi wa sunnati rasulihi fil mansyati wal makrahi
Saya mengambil ini dari Seaword, ya, seaword.com. Semesta bersorak mendengar Munarman ditangkap Densus. Mantap. Ini ditulis oleh Kang Daniel, 28 April 2021 ya, barusan. Ya, ini dia. Munarman ditangkap ya terkait bayat ISIS. Langsung saja kepada intinya. Banyak yang heran jika selama ini Munarman belum juga dicokok oleh aparat. Seberapa saktikah Munarman sampai tidak diapa-apakan oleh pihak berwajib? Karena selama ini kita sudah tahu bagaimana Munarman sebagai provokator, penggerak massa untuk merujuk rasa, ya, untuk berunjuk rasa. Dan baru-baru ini terungkap bahwa Munarman mengadakan bayat ISIS Indonesia di beberapa kota seperti Makassar, Jakarta, serta Medan. Tapi meskipun aparat sudah mengetahui kelakuan Munarman, tetap saja orang ini tidak diapa-apakan. Dibiarkan saja melenggang dan berkoar baik di media cetak online ataupun di media televisi. Bahkan Munarman sempat bersitegang dengan host Mata Najwa Shihab beberapa waktu lalu. Namun ketika kemarin publik mendengar bahwa Munarman sudah ditangkap oleh Densus 88 di kediamannya di Pamulang, Tangerang Selatan, publik pun mengucap syukur dan berterima kasih kepada aparat yang telah menangkap dedengkot FPI ini. Publik mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Densus 88 karena selama ini mereka sudah enak dengan tingkah laku Munarman yang pongah dan jumawa seakan tidak tersentuh oleh hukum. Siapakah Munarman itu? Menurut Kompas yang terbit pada 6 Juni 2008 menyebutkan penyebutan bahwa Munarman adalah satu sosok pendekar hukum dan aktivis pembela hak-hak sipil yang anti militerisme, karakter yang egaliter dan nasionalis seperti yang diperlihatkannya sebagai aktivis di YLBHI dan Kontras. Kemudian Munarman berubah 180 derajat menjadi manusia yang keras dan bengis menyusul penyerangan FPI terhadap aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan AKKBB. Berubahnya Munarman dari seorang nasionalis menjadi seorang yang tertarik dengan gerakan Islam bermula saat dirinya menjadi tim pengacara Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2002 lalu. Dari sinilah Munarman kemudian mulai dekat dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Dari HTI, Munarman mulai mengenal sejumlah tokoh Islam garis keras termasuk Ketua FPI Habib Rizik Shihab. Dia lantas mendirikan An-Nas Institute. Munarman melakukan belakangan banyak berada pada garis depan atas kampanye pembubaran Ahmadiyah. Itulah sekilas mengenai latar belakang Munarman yang sekarang kita kenal sebagai mantan Sekum FPI yang juga sudah dibubarkan oleh pemerintah dan juga dinyatakan sebagai ormas terlarang seperti HTI. Kembali kepada penangkapan Munarman oleh Densus 88 anti teror. Menurut pihak kepolisian, penangkapan Munarman dikaitkan dengan keterlibatan Munarman dalam pembayatan di UIN Jakarta, Medan dan juga Makassar. Munarman juga disebut berperan dalam membuat jaringan CAD dan ISIS di Indonesia. Tentu saja penangkapan Munarman ini membuat sukacita bagi mereka yang selama ini geram dengan sepak terjang Munarman yang arogan dan jumawa itu.
karena mereka merasa bahwa selama ini Munarman aman-aman saja dan tidak tersentuh oleh aparat hukum. Dengan ditangkapnya Munarman oleh Densus 88, maka publik menilai bahwa semua orang sama di mata hukum. Dan inilah beberapa cuitan netizen yang bersuka cita dengan ditangkapnya Munarman oleh Densus 88 anti teror. Ya, Remington Stele, seriusan Munarman ditangkap Densus 88. Alhamdulillah dan puji Tuhan. Lukman Simanjuntak, Munarman ini yang bakar sekolah, menembak mati guru dan murid, membunuh pekerja konstruksi, menembak mati aparat dan membunuh Jenderal Binya. Kalau benar, ya wajar sih ditangkap karena aksi terorisme. Muhammad Guntur Romli, alhamdulillah makin segar nih buka puasa nanti Munarman ditangkap polisi. Eko Kuntadi, Munarman ditangkap Densus 88 mengikuti jejak Rizik dan pentolan FPI lainnya. Kita senang dengan berita ini, tapi kata Abdullah Hehe Mahua, kita nggak boleh tepuk tangan kan, susah jadinya. Lalu Kusnul Khotimah, tangan diborgol, mata ditutup kain hitam, Munarman dijebloskan ke rutan narkoba Polda Metro Jaya. Bravo Polri, bravo Densus. Fadlison kejang-kejang. Meskipun banyak yang sukacita mendengar Munarman ditangkap Densus 88, namun ada juga yang tidak percaya bahwa Munarman terlibat terorisme di Indonesia karena mereka yakin bahwa sahabat baik mereka itu tidak seperti yang disangkakan. Fadlison, saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini. Sungguh mengada-ngada, kurang kerjaan. Andi Arief, aparat harus adil dan memiliki bukti kuat untuk menteroriskan Munarman. Jika tidak terbukti harus dilepas. Munarman kawan baik saya tidak yakin dia terlibat terorisme. Dia pasti kuat menghadapi persoalan ini. Tugas kita mengawal ini agar ada keadilan. Nah, kalau melihat yang membela Munarman, maka kita akan tahu siapa saja yang menggunakan jasa FPI selama ini. Bukan begitu kura-kura?